Henok masih hidup di bumi. Tuhan di sorga dan di bumi juga. Ada batasan antara sorga dan bumi. Nah, ketika Henok bergaul dengan Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, sambil ngobrol, kebablasan saudara. Kan saudara juga mungkin pernah sambil ngobrol, saudara lupa. Saya berapa kali juga pernah sambil ngobrol, karena sambil ngobrol jadi kelewatan jalannya saudara. Seperti begitu. Jadi Henok sedang berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Tuhan, bergaul dengan Tuhan, jalan sambil ngobrol. Itulah istilah bergaul. Henok berjalan sambil ngobrol dengan Tuhan, dan ketika sambil ngobrol, dia kebablasan, dia kelewatan batas antara bumi dan sorga. Jadi tiba-tiba dia menghilang, terangkat, dan dia tidak ada lagi saudara. Henok nggak sempat mati, karena ketika dia berjalan sambil ngobrol dengan Tuhan, kelewatan batas buminya. Dia langsung ke sorga saudara. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan, seringkali juga tidak membeda-bedakan antara sorga dan bumi saudara. Bagi dia hidup di bumi sama dengan di sorga. Bagi dia hidup di bumi juga bisa mencicipi sorga. Itulah Henok, hidup bergaul karib dengan Tuhan, dan ia diangkat oleh Tuhan. Ia tidak ada lagi saudara. Kalau saudara bergaul karib dengan Tuhan, terus jalan sambil ngobrol, engkau menjalani kehidupan sambil ngobrol, engkau jalani kehidupan sambil ngobrol dengan Tuhan. Bukan sekedar cuma tanya, bukan sekedar cuma minta, tapi engkau jalan sambil ngobrol, engkau jalan sambil ngobrol, engkau jalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Engkau akan mengalami, engkau akan mendapati tidak terasa apa-apa lagi. Kesadaran akan fakta menjadi tipis dalam hidupmu. Kesadaran akan dunia ini menjadi semakin menipis dalam hidupmu. Tapi kesadaran akan Tuhan menjadi meningkat tajam dalam hidupmu. Sewaktu-waktu, sehari-hari dalam hidupmu, engkau dilingkupi dengan hadirat Tuhan. Engkau dilingkupi dengan keberadaan Tuhan. Sehingga engkau benar-benar seperti orang yang tidak sadar akan apa yang terjadi di sekelilingmu. Engkau benar-benar tidak sadar apa yang terjadi di sekelilingmu, apa yang kau alami di bumi ini. Mungkin ada peristiwa buruk, tapi engkau tidak terarah ke sana pandanganmu. Engkau terus berjalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Engkau terus berjalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Sekali-sekali mungkin kau terganggu sedikit, tapi kembali engkau fokus untuk jalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Jalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Jalan sambil ngobrol dengan Tuhan. Bangun hubunganmu dengan Tuhan. Belajar bangun hubunganmu dengan Tuhan. Mulailah dengan bertanya kalau punya masalah. Mulailah dengan meminta kalau punya kebutuhan. Tapi jangan cuma berhenti di situ. Tingkatkan hubunganmu ke level yang lebih tinggi lagi. Mulai bergaul karib dengan Tuhan. Engkau berjalan sambil mengobrol dengan Tuhan. Jalan sambil ngobrol. Jalan sambil ngobrol terus. Tuhan akan betah ada di dekat saudara. Tapi kalau dia terus ada di sampingmu, tapi engkau terus melupakan dia, engkau sibuk dengan duniamu sendiri, engkau tidak pernah ajak dia ngobrol, dia nggak betah duduk di sampingmu saudara. Dia dongkol duduk di sampingmu. Hari ini saya dorong setiap saudara, khususnya bagi saudara yang sudah lama tidak menjalin komunikasi dengan Tuhan. Sejak hari ini, ayo jalin komunikasi kembali dengan Tuhan. Entah dengan bertanya, entah dengan meminta, tapi saya dorong saudara naik ke level berikutnya dengan bergaul, karib dengan Tuhan. Jalan sambil ngobrol. Ceritakan apa yang kau alami, ceritakan apa yang kau rasakan. Jangan berkata, kan Tuhan sudah tahu semua isi hatiku. Kan Tuhan sudah tahu semua kejadian yang menimpaku. Ngapain aku cerita lagi? Untuk ngobrol saudara. Saudara perlu bahan ngobrol dengan Tuhan. Apa yang terjadi dalam hidupmu, apa yang kau rasakan, itu adalah bahan obrolan dengan Tuhan. Ya, masalahmu adalah bahan obrolan dengan Tuhan. Kebutuhanmu adalah bahan obrolan dengan Tuhan. Yang penting segala sesuatu yang ada dalam hidupmu, yang terjadi di sekelilingmu, engkau jadikan sebagai bahan obrolan dengan Tuhan. Sehingga engkau punya banyak bahan untuk ngobrol dengan Tuhan. Terus latih ngobrol dengan Tuhan.
Terus latih. Terus latih. Maka engkau akan dapati hubunganmu dengan Tuhan menjadi karib. Engkau dekat dengan Dia, engkau tahu isi hatinya, engkau tahu apa yang Dia inginkan dari hidupmu, engkau tahu bagaimana seharusnya engkau berbuat, bagaimana seharusnya engkau bertindak, mengambil keputusan, dan bagaimana seharusnya engkau berfungsi di dalam rumahmu, dalam gerejamu, dalam kantormu, dalam sekolahmu, kampusmu, dalam apa saja engkau tahu bagaimana caranya engkau berfungsi. Saya berdoa biar Tuhan menolong saudara, hadirat Tuhan tercurah atas saudara. Oh, biar semua saudara sejak hari ini dan seterusnya dilingkupi oleh hadirat Tuhan. Engkau bergaul karib dengan Tuhan. Engkau diangkat oleh Tuhan seperti Henokh. Engkau tidak ada lagi di tempat rendah. Engkau diangkat tinggi oleh Tuhan ke tempat-tempat tinggi. Haleluya.